ada seorang, itu cerita terjadi sama saya sendiri di Makkah, orang Mesir. Pas kita masuk ke Masjidil Haram waktu tawaf, biasa waktu saya sebelum ke Indonesia, saya di Madinah, suka dengan ayah saya setiap bulan mesti umrah. Jadi ayah saya kan istrinya 2. Ini tidak senang kalau dibawa cerita dulu. Jadi giliran ayah saya bulan pertama sama ibu saya, bulan kedua sama ibu tiri saya. Padahal ibu tiri kan yang pertama sebenarnya. Jadi ibu tiri yang pertama, dah tahu disebut ibu tiri ya di sini. Jadi yang pertama karena ibu saya kan yang muda, habis pertama dapat anak 1, jadi setiap bulan menjadi kewajiban dia bawa istrinya umrah, habis umrah silaturahim keluarga yang ada di Makkah, silaturahim keluarga yang ada di Madinah, terus pulang. Dan saya perhatiin ayah saya, kalau dia berangkat misal jam sore, 2 hari atau 3 hari pulang jam sore. Begitu dia bawa ibu saya, dia balik berangkat dengan jam yang sama, pulang dengan jam yang sama. Saya bertanya sama ayah, sambil tertarik perhatian saya bilang, kenapa ayah saya menjaga seperti itu? Dia bilang ini salah satu ikhtiar saya untuk berlaku adil. Coba bayangkan sampai jamnya dihitungkan. Ya, oleh karena itu yang tidak mampu berlaku adil jangan macam-macam. Kemudian pas giliran ibu saya ikut berangkat ke masing-masing dengan anaknya. Apalagi ibu saya kan anaknya dari yang pertama cuma anak 1, kita anak banyak. Jadi kita kan giliran masih kecil jadi sama ayah. Waktu kita masuk ke Makkah, di hadapan Al-Ka'bah kan ada tangga ya, kan turun sebelum masuk ke kawasan tawaf, kan ada tangga kita turun. Persis di tangga itu saya mendengar ada 2 anak sama ayahnya dari Mesir. 3 mereka ini yang menarik perhatian saya, lagi ribut berbicara dengan suara keras, jadi menarik perhatian orang. Mereka ini anak berkata dengan ayahnya, bagaimana kami lepaskanmu untuk jalan sendiri? Kamu buta, tidak bisa lihat. Kamu buta. Kalau kita lepasin nanti jatuh. Dia tetap menahankan dan menekankan anaknya, lepaskan aku. Saya mau berjalan sendiri sampai Al-Ka'bah. Dia masih posisinya di atas tangga itu. Anaknya lepasin. Sambil saya lihat dengan mata sendiri beliau nangis. Dan berdoa dengan bahasa Mesirnya. Bukan bahasa Mesirnya artinya bahasa kampungnya ya, bahasa daerahnya, bukan bahasa Arab murni, bukan bahasa Quran. Dia berkata begini, ya Allah, dia dari lahir, ceritanya dari lahir buta. Dia bilang, ya Allah, saya datang dari jauh. Saya langsung terjemahin ya, tidak usah pakai bahasa Arabnya. Ya Allah, saya datang dari jauh. Pertama kali meninjak bumi tanah suci ini, saya punya keinginan satu. Ya Allah, aku mohon, kalau memang Allah berduli sebagai hamba Allah, saya mohon sekali saja kasih saya sehat supaya bisa melihat Ka'bah. Habis itu silahkan ambil lagi, biar buta lagi. Umurnya 70 tahun. Apa yang terjadi jemaah? Itu peristiwa terjadi persis di depan mata dan anaknya ada di bawah tangga. Beliau belum menurunkan tangannya, sungguh subhanallah sambil nangis, berteriak Allahu Akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan dia berkata, indahnya Al-Ka'bah, bisa melihat,
indahnya Al-Ka'bah. Dia berkata seperti itu. Ternyata indah Al-Ka'bah. Dan anak dia kaget semua, nangis. Ayah, saya bisa lihat. Emang bisa lihat Ka'bah. Dan dia berjalan sendiri sampai Al-Ka'bah, mencium Al-Hajarul Aswad. Dan di saat itu memang ramainya luar biasa. Saya ikutin di belakang dia. Subhanallah, ya luar biasa dahsyat. Beliau jalan, manusia itu tergeser sendiri. Sepertinya mereka buka jalan. Seperti ada orang raja datang, atau biasanya kalau raja datang dikawal kan, ada polisi dibuka. Ini tidak pakai polisi, tapi manusia minggir sampai masuk Hajarul Aswad dan cium, dan kemudian tawaf. Orangnya masih hidup, bapak ibu, dan alhamdulillah ini ceritanya kurang lebih 5 tahun sampai sekarang orangnya masih bisa melihat. Coba bayangkan bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. 70 tahun buta, tidak pernah berobat dan tidak pernah punya harapan untuk sembuh. Begitu Allah kasih rizki, sesudah 70 tahun, orang miskin, fakir, datang kesempatan masuk Ka'bah dan masuk Makkah. Dia hanya punya satu keinginan. Bukan kita sekarang melihat orang-orang sibuknya tawaf sambil foto-foto gedung-gedung yang tertinggi sekeliling Makkah. Saya sendiri melihat orang lagi tawaf, malah pemimpinnya, mutawafnya lagi berdoa, orang di belakang tawaf, dia ikut. Allahumma, Allahumma. Foto. Subhanallah. Ternyata fantas negara Indonesia yang terbesar jamaah haji, yang terbesar jamaah umrah, kalau begini umrahnya, ya fantas tidak akan berhenti korupsi, tidak akan berhenti kacau negeri ini. Padahal kita kesempatan berangkat dari sini membawa segala dosa dan kotoran, balik dari sana seperti anak yang baru lahir, bersih dan suci. Bismillahirrahmanirrahim.